malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi pada pembacaan Alkitab bersama keluarga. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Dengan judul perikop Salum Raja Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, yang memampukan kami melewati hari ini dari pagi hingga malam ini. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Dan pada malam ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saudaraku, kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-16 dengan perikop Salum Raja Israel. Beginilah firman Tuhan. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Dari sini kita dapat mempelajari bagaimana proses kepemimpinan pada zaman Salum sebagai Raja Israel. Di kitab 2 Raja-Raja ini kita bisa lihat begitu cepatnya pergantian dari pemerintahan. Dan semua itu menunjukkan keserakahan, ya, menunjukkan keinginan untuk berkuasa. Dan itu pun terjadi pada dunia masa kini, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi pemimpin nomor 1 di negaranya. Dan persaingan itu terjadi sehingga begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dilakukan oleh orang-orang yang ingin menduduki kuasa tertinggi. Dan mengingat ini semua, marilah kita berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana negara kita pada bulan depan nanti akan mengalami peristiwa pemilu. Marilah kita mendoakan setiap pemimpin yang sedang berkompetisi. Marilah kita doakan agar proses pemilihan umum nanti boleh berjalan dengan baik. Dan kita meminta hikmat kepada Tuhan agar setiap orang boleh sungguh-sungguh melakukan pesta demokrasi dengan baik tanpa adanya krisis-krisis yang meresahkan masyarakat. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia, kita berdoa supaya Tuhan memilih lewat bangsa ini pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga begitu ia memimpin, ia dapat memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan, dan ia dapat memberikan keadilan kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita minta penyertaan Tuhan di dalam proses pemilu tahun 2024. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam ini kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu, di mana kami belajar bahwa
Ada begitu banyak orang yang ingin menjadi pemimpin tertinggi di satu wilayah. Kami pun tahu bahwa ada begitu banyak intrik, ada begitu banyak masalah yang terjadi pada setiap pergantian kepemimpinan. Dan saat ini kami pun akan menghadapi pemilihan pemimpin negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam proses demokrasi yang akan terjadi di bulan Februari nanti, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap masyarakat agar proses demokrasi boleh terjadi dengan baik, tanpa huru-hara, dan proses itu boleh Engkau jaga dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau memecah belah kepemimpinan dan memecah belah bangsa ini. Tuhan, kami percaya Engkau mencintai bangsa ini, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan bangsa Indonesia. Kami berdoa malam ini di dalam nama Yesus. Semua proses boleh dikawal dari mulai kampanye hingga penghitungan akhir. Engkau akan mengawalnya, dan Roh Kudus akan bekerja di setiap orang yang terlibat di dalam proses pemilihan ini. Biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, marilah kita menjadi warga Indonesia yang baik, yang dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi, yang tentunya selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,